ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sallam wa amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib, zuriat baginda Rasulullah SAW, para alim ulama, guru-guru agama, dan juga terkhusus dari kantor urusan agama, yang mana kita kalau mendengar atau melihat yang datang ini dari kantor urusan agama, biasanya itu untuk pernikahan, bukan bersunat, bukan. Jadi ini satu yang menggembirakan. Dan alhamdulillah
di bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat berkumpul, yang mana tujuannya insya Allah melaksanakan daripada salah satu sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semakin banyak sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, semakin banyak berkah dan rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab kita mendapat rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, akad nikah ini atau perkawinan ini adalah perkara yang sangat besar. Dan ini adalah salah satu daripada yang di dalam Al-Qur'an disebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Satu perkara perjanjian yang sangat kuat dan sangat kokoh. Yang mana di situ dengan menjadi salah satu yang diperintah Allah, fankihu ma taba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba', perintah Allah untuk melaksanakan nikah. Dan ini adalah salah satu perjanjian yang diikat dengan kalimat syahadat, sangat besar. Jadi sangat sakral. Itu bukan apa namanya sembarangan. Karena apa? Ketika Rasulullah mengawinkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau mengatakan pernikahan ini adalah salah satu yang pertama tanda-tanda kebesaran Allah. Jodoh itu terkadang bisa aja bukan di tempat kita dan bukan yang sebenarnya yang kita kehendaki pemulaan menghendaki si A, sekalinya menjadi si C. Dan ini pernah terjadi. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda melamar seorang perempuan di kota Madinah. Salman hendak melamar seorang beginian, minta tolongi ke kawannya, itu Abu Darda. Jadi minta tolongi Abu Darda untuk melamarkan Salman tadi. Jadi Salman ini karena orang Farsi, jadi berisi kawan Abu Darda orang Madinah, supaya nyaman lalu bawa Abu Darda. Karena Abu Darda orang Madinah hendak melamar seorang perempuan ada di kota Madinah. Sampai di sana diterima. Lalu jarak abahnya beginian, aku pada memutuskan kecuali berunding lawan anak. Nah setelah berunding lawan anak, ujian anak beginian, ulun aku nggak bahaya nikah, tapi bukan lawan Salman, lawan Abu Darda. Tapi ya, nah hendak kawin ini Salman, nang cukup duit jujuran Salman. Sekalinya si beginiannya lawan Abu Darda pada sakit hati kan? Pada itulah takdir Allah jodoh. Nah, jadi dia tangan keluar ujana abah, anakku beginian ini yang menghendak kawin aku naik cuma lawan si Abu Darda, lawan Salman. Salman seorang laki-laki didikan Rasulullah, muridnya Rasulullah, iman Islamnya itu sangat kokoh dan kadang mudah kita ini sekolah lakiannya bisa makan kemana-mana sekolah, bisa macam-macam. Apa ujian Salman? Kata bapak, lamuninya begini minyak lamun Abu Darda, silakan. Dan ini fitnah. Sudah ulun kumpulkan, gak sana jujur itu karena kata diterima orang, kenapa ulun beriakan Abu Darda gak saninya jujur. Kira-kira itu aku lah itu. Kan sudah ada duit jujuran, anak lawan si A, sekalinya si A anak lawan si B, kan beriakan lawan kawan, misalnya jujuran. Ada mungkin terjadi. Kita kata kayak si Abu Darda ini, kata kayak si Salman ini. Nang kedua permintaan Salman, ujian Salman kenalan bila ikan kawin Abu Darda lalu begini itu minta aku jadi saksinya. Ya ada gampangan muridnya Rasulullah, didikannya Rasulullah, imannya luar biasa. Pitanya sedikit ujian anu kena aja habis buka aja melaju sudah. Ujian anu kena aja bila duitnya cukup melaju. Ini tidak melaju sudah aku itu nak kawin melaju. Berbenah kawanan sudah beratakan aja. Sabar dulu. Hina-hina aku lupa itu cariakan duitnya. Nah ini, jadi takdir Allah kadang-kadang sudah perkara dengan ini sudah pindah pasti banget sekalinya. Anu jangan kali jadian bisa memang itulah takdir al-ahkam wal umur kulluha biyadillah. Seluruhnya di dalam kehendak dan takdir Allah. Jadi orang kawin itu lebih baik memang jodohnya dan takdir Allah. Namun ada takdir Allah akan kawan. Ini kayak ulun yang tak berbikin dua ada kawan ada takdirnya. Belum terus dalam ini ulun di rumah jurang ada takdirnya pasti terjadi. Namun ada takdirnya kayak apa aja kata biar ikam surungna abahnya biar begini pulang ada takdirnya kadang kawan kayak apa aja kasih kan kawan munnya ada takdirnya beliung toh
Kamana aja ke kampung orang kawin ulang. Kenapa? Asal perkawinan juga. Kalau ya. Ada takdir, punya ada takdir. Ini kok berapa orang ya? Jadi kita ini anak yang memang ada takdir kan. Maksudnya dasarnya takdir terjadi. Gimana kalau Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dzalika taqdirul azizul halim. Yasinnya baca benar. Dzalika taqdirul azizul halim. Dzalika demikian takdir Allah Taala Maha tahu. Jadi takdir itu namanya ada. Awal. Yang pertama bapak dulu, yang kedua ada lagi. Yang kedua, nikah ini jar Nabi menjadikan sebab mendapatkan dzurriyyah keturunan. Nah ini dalam Al-Quran ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifatun fil ardi, tidak akan ada pemimpin di permukaan bumi yang baik kecuali dengan cara pernikahan yang baik juga secara agama ya, seperti ini. Inilah yang kita harapkan anak kita jadi khalifah di permukaan bumi, pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang tidak ada kawin datang di mana dulu ya, keturunan datang di mana? Kita lihat Datuk Lampayan, anak Sidin berapa? Hampir 30, cucu Sidin 120. Kita lihat Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq, bini Sidin berapa? Jumlah totalnya 9, anaknya berapa? 27. Guru Bangir anaknya 27. Nah itu kan, dan itu lihat itu menjadi ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin. Yang ketiga, menjadi terhubungnya silaturahim yang asalnya kada kenal, nah asalnya kada tahu, nah asalnya kada terhubung, jadi bakal keluarga, itu keluarga aja. Nah, kayak Habib ini banyak bisi keluarga, banyak bisi, Abah mintuha, banyak juga bisi, keluarga. Nah ya kan, ini jangan dibahas nanti nggak usah. Nah ada aja dulu disyukuri. Nah kemudian di dalam pernikahan pasti di situ ada kita modalnya sabar dan syukur. Sabar di dalam menghadapi rumah tangga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki harus sabar dengan keadaan di rumah, baik menghadapi istrinya, anaknya, dan penghidupan. Memang kadang-kadang mencari rezeki itu apa saja diuji di situ kena ngalih. Waktu hujan, hendak anak buih, anak makan, anak perjalanan, anak apa sudah bini kan awal lagi. Tapi ingat Rasulullah mengatakan, fa innahunna yatina bil mal. Bini itu adalah sumber dan kunci rezeki datang dari Allah. Jadi bini itu rezeki yang mendatangkan rezeki. Fa innahunna, dan perempuan-perempuan itu yatuna bil mal, menjadikan sebab datangnya rezeki. Itu wanita salihah mendatangkan rezeki yang luar biasa. Jadi jangan kita kasar dan sarik kepada perempuan, karena perempuan ini kuncinya rezeki. Buktinya bebiniannya bisa macam-macam, berulah wadah, berulah macam-macam, berjahit apa saja banyak. Kita uling aja, ini kasihan. Bangun jam 4 mulai di baju apa saja banyak. Ya. Kada laki itu, jadi tinggalkan laki sanggup aja ngongkosi anak dan mendidik anak. Ini kehebatan bebinian. Fa innahunna yatina bil mal. Jadi jangan kita remehkan, kita kecilkan. Ketika kita remehkan perempuan, berarti meremehkan sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa namanya? Syukur ini perlu modal juga, disyukurin apa yang ada. Banyak, tambah lagi alhamdulillah seadanya cukup. Jadi bebinian biasanya diuji karena kita patuh nyaman, diumusi kuitan makan apa banyak banyak kawin apa keluarga. Nah laki ini kan belum mapan benar lagi nih. Nah di sini beratnya kan anak tukar pulsa awal lagi dulu, paksa berkematan, anak tukar itu tukar ini. Jadi karena itu ujar orang kata ahli hikmah, carilah perempuan yang bersama-sama dari bawah naik ke atas, sehingga menuju yang dituju itu sama-sama, bukan mencari perempuan yang menghadangi di atas saja, nyamannya aja. Jadi sama-sama naiknya ke atas, artinya mulai dari awal sampai akhir. Ulun waktu berkeluarga, karena ulun waktu di Makkah itu menuntut ilmu dan kada berusaha. Jadi waktu itu hendak menukar susu dasar anaknya,
kada cukup duit, ulun berhutang utas lawan bini ulun. Utang utas ulun lawan bini 10 gram bukan susu pesan anak. Yuna kena bila aku duit ada aku ganti. Cuman bila ada duit kita jual ulang di mana. Beberapa kali kepikir padahal berjiran lawan mintuha ulun tuh pedagang kain kurang berduit kada tahu nak ulun nih menjual utas nak tukaran ulun jual karena kada cukup beberapa tahun lah kayak itu keadaannya. Nah, jadi alhamdulillah dengan kita sabar dibalas dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi yang penting niat saja aku kawin melaksanakan perintah Allah. Yang kedua suruhan Rasulullah. Yang ketiga mengharapkan cinta Allah dan Rasul karena orang nikah itu dicintai Allah, dicintai Rasul. Yang ketiga mengikuti ulama dan para salafus saleh. Yang keempat mengharapkan zuriat keturunan yang bagus, yang saleh dan saleh. Yang kelima menguatkan dan menolong supaya lebih lagi giat dan kuat dalam beribadah kepada Allah SWT. Yang keempat, kelima, keenam menahan daripada maksiat karena sudah ada istri di rumah. Ini niatnya yang penting dulu, pasang niat. Nah, kemudian yang terakhir ini kan jadi kalau awet, jadi kalau misalnya kita kali jadi yang lain beda. Jadi kalau sudah kena akad nikahnya sudah sah, itu kan beli ke rumahnya. Ini dibawa ke rumah ya, dibawa ke rumah ya. Sebelum masuk kamar baca ayatul kursi 17 kali supaya kita terpelihara dan supaya rezekinya berkah banyak dan supaya dapat keturunan zuriat yang saleh dan salihah dan supaya dalam rumah tangga itu terpelihara daripada macam-macam penyakit air, sihir, falfal, itu sangat luar biasa. Mujarabun sahih ketika untuk akad nikah sebelum masuk kamar baca ayatul kursi Allahu la ilaha illa qayyum 17 kali. Jangan ayatul kursi. Pengantin lawas kawin pulang. Kawal juga itu ijazah dari Abdullah Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Penting dibaca karena kita perlu berkah Al-Quran, perlu berkah dari doa-doa Nabi. Selain daripada doa Nabi baca macam-macam apa sudah pernah kita. Dan dikatakan di bulan Ramadan kan, bila bulan Ramadan siang ada buli apa? Ini jauh-jauh aja, mau malam aja. Tujuan kalau ini terjadi siang wajib memerdekakan hamba sahaya budak satu orang. Ada lagi budak hamba sahaya ini. Namun kada puasa 2 bulan berturut-turut kada boleh diselang-selangi. Berat. Sabar-sabar ya. Nah, ketiga pada awal 2 puasa karena gahari atau kada sanggup 40 orang fakir miskin yang diberi makan. Jadi bila sudah sahur imsak jauh-jauh ke masjid ke kalangger lagi sudah buka puasa aja lagi. Sudah buka puasa nyot aja lagi. Jangan berdiri. Nah, insya Allah siap keluarga. Nah, siap menjalani rumah tangga dengan sabar, syukur, berkati rumah dengan Al-Quran, doa-doa. Jangan sampai kayak kuburan kada ada apa-apa. Kayak wirid-wirid ratibul hadda, ratibul anfas kita aja supaya berkah. Nah, biar bacaan ini khutbah ini. Siap bertanggung jawab, siap untuk menyayangi, siap untuk bertanggung jawab zahir batin. Insyaallah. Jadi kan? Jadi Pak. Mana calonnya mana? Siapa orang calonnya? Orang mana? Pengadaya. Saya siap bertanggung jawab. Insya Allah lahir batin. Saksinya siapa aja? Ada kesalahan jadi kerja. Minta Habib Sulaiman Saikum melawan Habib Faisal. Ya, Faisal. Juga jawab. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi muslimin jami'an wa nafsi bi taqwallah. Ya Ahmad kamdani uzawijuka ala ma amara Allah bi makhluqin aw tasrifin bi ihsan. Ya Ahmadani ibna kamdani zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka Siti Halimah bint rahmatillah al-adhina lil muqili fi tazwijiha wa nikahiha minka waliyuha abuha syar'an bil mahri. Oh, juta. Ibna Kamdani zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka Siti Halimah bint rahmatillah al-adhina lil muqili fi tazwijiha wa nikahiha minka waliyuha abuha syar'an bil mahri 1 miliar rupiah Indonesia naqdan. qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini saya pakai saksi. Ngarang siapa Ahmad Syekh Ali ya? Ini asal udah kawin. Sama kita ngarang. Salaman dulu. Orang mana? Angkir. Oh ini anak. Sahli sepupu Sahli. Sahli di sini. Oh. Ahmad Syekh Ali juga ngarang. Sama. bahasa Indonesia aja, bahasa Arab. Coba nyari gitu. Bahasa. Ini jadi belah. Siap bertanggung jawab, insya Allah. Saya pada. Saya lagi nang kawin ini sama saya lagi juga. Kira-kira jatuh saknya ini kemana kawin enggak aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa ittaba bihudahu wa sayyidina jami'in muslimin. Ya Ahmad Syadati ibn Jumbri uzawijuka ala